wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Setiap orang pasti mengalami masa-masa fatrah atau masa-masa futur, lemas imannya, malas ibadahnya. Dan problem ini pasti dialami oleh setiap manusia. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum pun mengalami yang namanya futur. Kadang ada fase-fase di mana kita ini malas beribadah, dan ada fase-fase di mana kita ini malas untuk beramal. Lemas iman kita. Makanya para ulama mengatakan dawabul hal minal muhal. Dawabul hal minal muhal. Selalu dalam satu kondisi saja itu sesuatu yang mustahil. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, istaqimu walam tuhsu. Istiqomahlah terus kalian, maka kalian tidak akan mampu. Jadi terus berada di jalan yang istiqomah, itu kita tidak mungkin akan mampu. Pasti akan mengalami fase di mana kita ini lagi turun imannya. Maka hari ini dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita tentu tidak akan membahas apa sebab-sebab futur, karena futur itu manusiawi. Futur itu sunnatullah, seorang pasti mengalaminya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menghadapi futur itu, dan apa cara yang kita lakukan agar kita tidak cepat futur. Dan ketika cepat kita futur, kita langsung kembali bangkit. Ini yang dibahas oleh para ulama. Hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih melalui lisan beliau yang mulia dari sahabat Abdullah bin Awf radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatra. Sesungguhnya setiap amalan itu pasti ada masa-masa semangatnya, dan setiap semangat pasti adalah masa-masa lemesnya, ada masa-masa lemahnya. Walikulli sirratin fatra. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa lemahnya tetap berada di atas sunnahku, faqad ihtada, maka Allah akan menunjukinya agar cepat kembali semangat. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Namun barang siapa yang masa lemahnya menuju pada selain sunnahku, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka hadirin dimuliakan Allah, itulah mengapa Rasulullah SAW mengatakan istaqimu walam tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Dalam lanjutan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan wa'malu wa khairu a'malikum as-shalah. Dalam keadaan kamu ini lemah, tetaplah beramal, dan sebaik-baik amalan adalah salat. Sebaik-baik amalan adalah salat. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan satu hal yang harus dijaga ketika kita ini dalam keadaan futur, dalam keadaan malas beribadah, adalah menjaga amalan-amalan wajib. Salah satunya adalah sholat. Iman naik turun itu manusiawi, tapi ketika dalam keadaan turun, pastikan amalan-amalan wajib tetap bermain aman. Baru kalau kita naik imannya, tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum pun pernah futur. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, dari sahabat Handalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi, penulisnya Rasulullah, ahadul kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Handalah, salah satu sekretarisnya Rasulullah, penulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, laqiyani Abu Bakr
Abu Bakar menemuiku. Faqala, lalu Abu Bakar menanyakan kabar kepadaku. Kaifa anta ya Handalah? Gimana kabarmu wahai Handalah? Maka aku pun berkata menjawab pertanyaannya Abu Bakar, nafaqa Handalah. Sungguh Handalah telah munafik. Sungguh Handalah telah dijangkiti sifat kemunafikan. Nafaqa Handalah. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya lagi kepada Handalah, Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, maha suci Allah, apa yang baru saja kamu lakukan? Apa yang baru saja kamu katakan? Fakultu, maka Handalah berkata kepada Abu Bakar, nakunu inda Rasulillah yuzakkiruna bil jannah. Nakunu inda Rasulillah yuzakkiruna bil jannati wan nar. Ka'anna ra'yal ain. Ketika kita bersama Rasulullah, kata Handalah, kata sahabat Handalah radhiyallahu anhu, ketika kita bersama Rasulullah, maka seakan-akan kita melihat surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka itu royal ain, di depan mata kita. Di depan mata kita. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah, akan tetapi kalau kita sudah pergi dari Rasulullah, pulang ke rumah-rumah kita, afasnal azwaj wal aulad, kita kumpul dengan istri kita kumpul dengan anak-anak kita, wadai'ah, kita kumpul dengan perdagangan kita, nasina katsiran, kita melupakan surga dan neraka. Kata sahabat Handalah, maka keadaanku hari ini aku sedang dalam keadaan munafik. Maka apa komentar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Fa wallahi inna lanarqa misla hada. Demi Allah, kita semuanya merasakan hal yang seperti ini. Baiklah, kata Abu Bakar, ayo kita datangi Rasulullah. Akhirnya dua sahabat ini mendatangi Rasulullah. Setelah mendatangi Rasulullah, ya, fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah. Akhirnya berangkat ke Rasulullah SAW, ke rumahnya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, wa madza? Ada apa kalian? Ya. Maka Handalah berkata kepada Rasulullah, nafaqa Handalah ya Rasulullah. Sungguhnya Handalah telah munafik ya Rasulullah. Telah terjangkiti kemunafikan ya Rasulullah. Ada apa ini kata Rasulullah? Maka Handalah pun menjawab dengan jawaban yang diberikan kepada Abu Bakar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bil jannati wan nar. Ya Rasulullah, ketika kami bersama engkau, kami selalu bisa mengingat surga dan neraka, ka'anna ra'yul ain, seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan. Akan tetapi ya Rasulullah, falamma kharajna min indi, ketika kami pulang dari majlismu, kami bertemu anak dan istri kami, barang perdagangan kami melupakan semuanya ya Rasulullah. Kami melupakan semuanya. Maka lihatlah komentar Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkum malaikatu ala firashikum wa fi turuqikum. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya diri kalian sama terus menerus seperti ketika kalian berada di sisiku, kondisi diri kalian itu seperti di mana kalian selalu berada di sisiku, ya, di dalam zikir, di dalam semua keadaan kalian kondisinya selalu mengingat surga dan neraka, la safahakumul malaika, malaikat akan senantiasa senang berjabat tangan dengan kalian. Di tempat tidur kalian, di jalan-jalan, malaikat akan senang bertemu kalian. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Tapi Handalah sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, kata Rasulullah. Apa maksudnya sesaat dan sesaat? Para ulama mengartikan, akan tetapi wahai Handalah, ada saatnya kamu semangat, ada saatnya kamu lemas. Ada saatnya kamu naik, ada saatnya kamu turun. Ada saatnya kamu kuat, ada saatnya kamu lemah. Tidak bisa kamu ini
kuat terus tidak bisa. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin memberikan penjelasan kepada sahabat Abdullah bahwa kefuturan, malas ibadah itu pasti dialami setiap manusia kecuali para rasul dan para anbiya. Maka hari memuliakan Allah, sampai Rasulullah mengulang sa'atan wa sa'atan 3 kali. Sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan, ada saatnya kamu semangat wahai Abdullah, ada saatnya kamu rileks. Untuk apa rileksnya? Untuk semangat berikutnya, untuk mengisi tenaga, untuk berhenti sejenak, agar kamu bisa segera semangat untuk semangat berikutnya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, para ulama pun membahas apa tanda-tanda seseorang itu mengalami masa futur, mengalami masa lemes, tapi futurnya dengan cara yang salah. Ada futur itu dengan cara yang benar. Futur dalam cara yang benar itu bagaimana? Walaupun berat untuk beribadah, dia tetap menjaga amalan-amalan wajib sambil dia berusaha kefuturannya itu untuk berhenti sejenak agar dia bisa mempersiapkan masa semangatnya besok hari. Kalau sekedar kita rileks, kumpul dengan keluarga, itu tidak masalah. Ngobrol sama teman, ngopi, itu tidak masalah. Rekreasi bersama saudara, itu tidak masalah. Sesaat saja tapi setelah itu kembali semangat. Jangan hitungnya panjang, semangatnya sebentar. Tapi rileksnya itu untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan masa semangatnya. Maka para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda futur kita itu dengan cara yang salah. Di antaranya yang pertama adalah seorang itu kalau futur dalam keadaan yang salah, tanda yang pertama itu hatinya keras. Hatinya keras, sulit terenyuh, sulit menangis, sulit meneteskan air mata. Dan tanda ini bisa diketahui dengan beratnya seseorang untuk membaca Al-Quran. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu dalam keadaan baik, hatimu dalam keadaan bersih, maka hatimu tidak akan kenyang dari Al-Quran, dari kalamnya Allah. Makanya parameter hati kita keras atau tidak itu adalah berapa porsi harian kita yang kita berikan untuk Al-Quran. Dan enggak nih, jangan-jangan kita ini terakhir baca Al-Quran seminggu yang lalu, Masya Allah. Jangan-jangan kita baca Al-Quran sudah bulan Ramadan kemarin. Makanya parameter untuk melihat apakah hati kita ini keras atau hati kita ini lunak, apakah kita ini dalam keadaan futur dengan cara yang salah adalah melihat interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu salah satu mukjizat yang disebutkan para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu ketika kita baca, walaupun kita tidak tahu artinya, belum baca terjemahannya, baca Arabnya tok itu sudah menjadikan hati kita lega, sudah menjadikan hati kita tenang. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Belum lagi kita baca surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran sebagai penyembuh sakit dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara arti rahmat di situ adalah ketenangan jiwa. Syifa penyembuh. Syifa itu penyembuh. Saya masih ingat cerita dari ayahnya Fajar, seorang anak yang lahir dalam kondisi cerebral palsy, lumpuh otaknya. Orang itu biasanya kalau lumpuh otaknya, biasanya saraf motoriknya juga lumpuh. Maka Ananda Fajar ini selain lumpuh otaknya, dia juga tidak bisa berjalan, tidak bisa mengendalikan saraf motoriknya. Pernah dihadirkan di masjid ini, Masya Allah. Ananda Fajar ini pertama saya ketemu itu ketika usia beliau 6 tahun.
sudah pindah ke Klaten, ke pondoknya Ustaz Mui. Ya, ketemunya juga tidak disengaja, karena beliau ini ternyata Masya Allah dibiasakan oleh orang tuanya sejak kecil memegang Al-Quran. Setelah selesai Al-Qurannya dibiasakan membaca hadis, memang hafal hadis. Dan tidak hanya itu, selesai sambil membaca hadis dia didengarkan YouTube tausiah-tausiah Ustaz. Sampai pada suatu ketika beberapa tahun yang lalu saya mendampingi salah seorang Ustaz, ya, Ustaz Syafiq Riza Basalamah datang ke Solo. Saya dampingi. Orang tuanya Fajar ini nelpon karena kontaknya ke kami. Nelpon bilang, ibunya bilang, Ustaz ini anak saya ngefans sekali sama Ustaz Syafiq. Bisa tidak kami ketemu di hotelnya, walau hanya berjabat tangan. Akhirnya apa? Akhirnya ketemu, datang ya. Saya juga baru tahu ternyata anak ini yang sudah viral di televisi dan sudah viral di YouTube gitu ya. Sampai salahnya salaman, tapi akhirnya karena Ustaz Syafiq harus banyak istirahat gitu ya, dari perjalanan luar kota, akhirnya ngobrol dengan saya. Masya Allah ya. Anak ini Pak ya kan, kamusnya Al-Quran. Karena saya tes langsung itu dengan mushaf, saya bolak-balik kanan kiri, dia bisa melanjutkan. Walaupun dengan nada yang terbata-bata, tentunya tidak seperti orang lain. Tapi dia bisa langsung nyangkut ayat berapa, surat apa. Masya Allah, tabarakallah. Sampai akhirnya hadirin muliakan Allah, saya mendekati ayahnya, namanya Pak Joko. Ya. Pak Joko dan Bu Heni. Pak Joko saya tanya, bagaimana ceritanya Fajar ini di usia yang sangat tinggi, 6-7 tahun, dia bisa menghafal Al-Quran, bahkan dia bisa menghafal Al-Hadis, selesai 30 juz. Ya. Sampai akhirnya bapaknya ini cerita, ketika lahir anak kami ini, dokter sudah menvonis dia ini lumpuh otak yang akan berimbas kepada lumpuh motorik. Sampai akhirnya dimuliakan Allah, bapaknya ini dan ibunya belum berputus asa. Padahal bapak ibunya ini bukan ustaz, bapak ibunya ini bukan ulama, bapak ibunya orang biasa, orang saleh ya, yang terus belajar ilmu. Mereka meyakini tidak ada penyakit yang tanpa obat. Dan mereka membaca surat Al-Isra tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat, menyembuh. Akhirnya mereka meyakini berarti satu-satunya obat, kata dokter tidak ada obatnya, tapi satu-satunya obat adalah Quran. Akhirnya suami istri ini bersepakat, Pak. Ini cerita Masya Allah, beliau ceritakan sendiri. Suami ini bersepakat bersama istrinya, anak-anaknya harus di dalam rumah sakit ya. Setelah lahir itu harus dilawat sekian lama di rumah sakit ya. Suami istri ini bersepakat untuk setiap pagi dan sore mendatangi anaknya membacakan setengah juz, Pak. Anaknya di dalam inkubator, tapi ayah dan ibunya sepakat bahwa satu-satunya obat adalah Al-Quran. Akhirnya Pak Joko sebelum berangkat kerja datang ke rumah sakit bacakan setengah juz dari luar inkubator. Sorenya ibunya ganti masuk, bacakan setengah juz. Terus begitu sampai akhirnya anaknya Masya Allah 3 tahun sudah mulai berkembang. 4 tahun kalimat pertama yang keluar dari lisannya Al-Quran ya. Dan Masya Allah setelah itu dia hafal Al-Quran tanpa belum dia ini membacanya, tidak mampu membacanya, tapi bisa hafal Al-Quran. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu bisa menenangkan hati, bahkan bisa menyembuhkan sakit seseorang. Ini orang lumpuh otak, hafal 30 juz. Kita ini normal, Masya Allah, bisa membaca Al-Quran, hafal juz 30, Masya Allah. Atau bahkan tidak hafal juz 30, Masya Allah. Jadi ini hari dimuliakan Allah. Inilah Al-Quran. Makanya saya lanjutkan bahwa tanda-tanda futur dengan cara yang salah itu adalah hati kita menjadi keras. Melihat sesuatu itu kita tidak terenyuh. Bahkan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, sirah-sirah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum dibacakan, kita tidak pernah meneteskan air mata. Itu berarti sudah sangat keras. Coba cek bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, malas mengerjakan amal. Berat banget mengerjakan amal. Kalau yang amalan-amalan sunnah, ajar Pak, kita dalam keadaan lemas imannya. Tapi kalau berat dan malas mengerjakan amalan-amalan wajib, ini berarti sudah ada yang salah. Ada yang salah cara kita menyikapi masa-masa futur. Yang ketiga kata para ulama, tanda-tandanya adalah
kita terserang virus taswif. Taswif, Pak. Taswif itu panah beracun yang ditembakkan setan kepada manusia. Apa itu taswif? Ya. Taswif itu perasaan di dalam hati kita untuk mengatakan saufa. Apa saufa? Nanti dulu. Menunda-nunda amal, itu taswif. Ya. Ada amalan di depan mata, nanti dulu. Ya. Mau qiyamul lail, besok lah. Ini baru capek. Mau ada sedekah, tawaran untuk sedekah, nanti dulu lah, masih banyak tawaran yang lain. Masya Allah, kalau sudah nanti, akhirnya akhir ceritanya dia tidur di malam hari, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia mengira, oh tobat itu masih bisa besok, dosaku masih sedikit. Akhirnya dia tidur di malam hari, pagi harinya dia tidak terbangun lagi, belum sempat bertobat. Itu tujuannya setan begitu, hadirin muliakan Allah. Maka di antara tanda-tanda kita kufur dengan cara yang salah ini menjadikan kita paham bahwa kita harus menyikapi kefuturan yang selalu hadir dalam kehidupan kita ini dengan cara yang benar, agar cepat kita kembali semangat, agar ketika futur kita tidak lama-lama futurnya. Maka sebelum kita mengetahui kiat-kiat yang disebutkan para ulama, izinkan saya untuk memberikan beberapa kaidah yang disebutkan para ulama mengapa kita bisa futur. Ada kaidah-kaidah yang harus diketahui sehingga kita tahu bahwa kita ini memang harus menghadapi futur, mau tidak mau. Futur itu mesti hadir dalam kehidupan kita, menjadi bagian episode kehidupan seseorang. Kaidah yang pertama yang harus diketahui, hadirin dimuliakan Allah, bahwa manusia itu pasti terjerumus dalam maksiat. Pasti terjerumus kepada kemaksiatan. Semua manusia, kecuali para nabi dan para rasul, semuanya pernah melakukan kemaksiatan. Hanya bedanya banyak bermaksiat atau sedikit bermaksiat. Hanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya semua manusia itu pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang mau bersegera bertobat. Ini kaidah pertama. Manusia semuanya pernah melakukan dosa. Hanya bedanya sering melakukan dosa atau tidak sering melakukan dosa, gitu ya. Sesoleh apapun seseorang, sesiqoh apapun seseorang, pasti pernah kepleset, pasti pernah terjerumus ke dalam dosa, kecuali para nabi dan anbiya, para nabi dan rasul. Hanya saja sering keplesetnya atau tidak, itu masalahnya. Itu masalahnya yang akan kita bahas. Yang kedua, kaidah yang kedua yang harus diketahui bahwa hatinya manusia ini mudah berubah. Para ulama mengatakan sumiyal qalbu qalban litaqallubi. Hati itu dinamai qalb oleh Allah karena sering berubah-ubah. Taqallub itu berubah-ubah. Maka kita merasakan dalam kehidupan kita, kadang-kala kita ikhlas, kadang-kala kita riya. Kadang-kala kita sabar, kadang-kala tidak sabar. Pagi harinya kita husnudzon, sore harinya kita suudzon. Pagi harinya kita memaafkan, sore harinya kita dendam. Begitu terus, berbolak-balik hati ini, ya kan? Kadang-kala pagi hari kita ikhlas, sore harinya sudah mulai riya lagi. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, laqalbu bani Adam, laqalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ulyana. Dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, hati manusia itu asra, lebih cepat berubah daripada air mendidih yang ada di dalam panci. Anda lihat air mendidih di dalam panci itu ketika kita bikin kopi atau bikin teh, ya, airnya mendidih berbolak-balik begitu cepat. Kata Rasulullah SAW, la qalbu ibni Adam, hatinya anak Adam itu berubahnya lebih cepat daripada ini. Hari ini kita semangat, besok kita malas. Pekan ini kita semangat, pekan depan kita malas. Bulan ini malas, bulan depan malas lagi. Terus kapan semangatnya? Ya. Masya Allah. Jadi ini hadirin dimuliakan Allah.
Maka para ulama mengatakan seseorang itu tidak boleh merasa percaya diri dengan keimanannya. Ya, makanya kita diajarkan untuk senantiasa berdoa agar Allah berikan keteguhan iman dalam hati kita, dalam diri kita. Ya, karena kita tidak bisa merasa percaya diri dengan kondisi kita hari ini. Saya ini orang yang sudah hijrah, saya ini orang yang sudah sholih. Ya, akan sangat mudah sekali berubah kalau tanpa petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang kedua. Ya, jadi kenapa kita itu bisa futur? Satu, karena manusia pasti bermaksiat. Dua, karena hatinya manusia ini mudah berubah. Yang ketiga, kaidah agung dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu selalu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka barang siapa yang ingin naik keimanannya, dalam masa futurnya jangan diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Seminimal mungkin kalau dalam keadaan lagi malas, kerjakan hobi kita. Ya. Kerjakan hobi kita, kesenangan kita, tapi kesenangan yang betul-betul ya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin dimuliakan Allah. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa futur itu pasti kita hadapi dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan para ulama. Berikutnya yang harus kita pahami dari dimuliakan Allah, bagaimana cara agar ketika kita futur kita cepat segera bangkit, dan agar kita ketika semangat tidak cepat futur. Tidak cepat futur. Ketika semangat tidak cepat futur. Kalau futur biar cepat bangkit. Bagaimana caranya? Marilah kita simak beberapa poin yang disebutkan para ulama. Yang pertama, caranya adalah dengan melakukan amalan sholih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Beramal sholih sesuai kemampuan, semampu kita, tapi berkelanjutan. Jangan di luar kemampuan kita sekali tapi terus jeglek, ya, tapi terus jeglek. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah dari amalan-amalan yang kamu mampu, kata Rasulullah. Yang kamu mampu, ambil, lakukan. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Nah, ini bahaya. Kalau kita ini beramal di luar kemampuan kita, biasanya cepat bosan. Dan Allah tidak bosan. Makanya dilanjutkan hadisnya, fa inna ahabbal a'mal ilallahi ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Sedikit di pandangan manusia, tapi itu memang kemampuan kita, hadirin dimuliakan Allah. Jangan belum pernah merasakan atau belum pernah nyoba sehari baca 5 juz karena lihat sirahnya para tabi'in, ya, sekian hari khatam, terus dia coba sehari 5 juz langsung, ya, jeglek gitu, ya, jeglek, ya. Sehari itu tok, besok kapok gitu, ya kan, besok kapok. Jangan terus akhirnya kita melihat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum kuat sekali dalam qiyamul lail. Baca riwayatnya Hudzaifah bin Yaman ketika sholat bersama Rasulullah di tengah malam, ya, Hudzaifah bin Yaman iseng-iseng sholat lail sama Rasulullah SAW. Ternyata rakaat pertamanya Rasulullah 5 juz 4 halaman. Surah Al-Baqarah selesai, surah An-Nisa, surah Ali Imran baru ruku. Ayat pertama, rakaat pertama. Akhirnya kita tiru dalam sholat kita, padahal kita jarang sekali sholat malam. Ya, akhirnya jeglek. Karena apa? Di luar kemampuan kita. Gitu. Dalam hadis riwayat Bukhari itu, ya, sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi melihat 2 tali yang terbentang antara 2 tiang. Ada 1 tali yang terbentang antara 2 tiang. Tiang ini sama tiang ini ada talinya, gitu, Pak. Ada tali terbentang. Lalu Rasulullah tanya, tali milik siapa ini? Maka para sahabat yang ada di situ berkata, ini talinya Zainab ya Rasulullah. Ya. Fa in fatarat ta'allaqat bih. Kalau Zainab ini dalam keadaan lemes, dalam keadaan capek sholatnya, maka dia akan bergelantungan di tali. Tetap sholat tapi
bergelantungan, pegangan sama tali tersebut. Maka apa komentar Rasulullah? Lihat komentarnya Rasulullah SAW. Halu falyusalli ahadukum nasyata. Ya. Lepaskan tali ini dan hendaknya seorang di antara kalian sholat sesuai dengan kesemangatannya. Fa idza faqarat falyaqut. Kalau dia lemas, kalau dia capek, maka sholatlah dengan duduk. Dalam hal ini sholat sunnah ya. Sholat sunnah hadirin dimuliakan Allah. Ya. Ini kan menandakan bahwa Rasulullah SAW memberi penjelasan kepada kita, futur itu pasti terjadi. Dan kalau kita dalam keadaan tidak futur, lakukanlah amalan semampu kita. Jangan di luar kemampuan kita. Karena berbahaya sekali hadirin. Kalau kita melakukan amalan di luar kemampuan kita, terus kita dalam keadaan futur, futurnya akan sangat lama. Futurnya akan sangat lama. Ada 3 orang datang ke Rasulullah SAW. Yang satu berkata, ya Rasulullah, sa'usallil laila wala anam. Aku mau sholat malam dan tidak tidur ya Rasulullah. Yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, sa'asum wala uftir. Aku mau puasa ya Rasulullah dan aku tidak mau berbuka. Yang satu mengatakan, sa'atazilun nisa. Aku tidak mau menikah ya Rasulullah. Wanita itu membuat tidak fokus beribadah. Ya, apa jawaban Rasulullah? Masya Allah. Rasulullah mengatakan, inni la'atqakum wa akhsyakum. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam tapi aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golongan kami. Ini kan menandakan bahwa Rasulullah SAW mengajari kita jangan beramal di luar kemampuan kita. Tetap sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, suatu hari istrinya Abu Darda radhiyallahu anhu itu keluar dari rumahnya dalam keadaan penampilannya tidak rapi, berpapasan dengan sahabat Salman. Sahabat Salman ini sama Abu Darda sangat dekat. Berpapasan dengan sahabat Salman, lalu sahabat Salman bertanya kepada istrinya, ya, apa yang terjadi padamu? Karena melihat kok wajahnya, kok auranya ini tidak lagi suntuk gitu ya, tidak rapi penampilannya. Apa yang terjadi padamu? Apa kata istrinya? Istrinya Abu Darda kepada Salman, akhuka laisa lahu hajatun minad dunya. Saudaramu itu, maksudnya Abu Darda, sudah tidak butuh lagi sama dunia. Sudah tidak butuh lagi sama dunia. Artinya apa? Istrinya ingin bercerita kepada Salman, Abu Darda ini sudah nggak mikirkan istrinya lagi. Dia fokus ibadah terus. Anaknya nggak dipeduliin, istrinya nggak dipeduliin. Dia fokus ibadah tok. Dia sudah nggak butuh sama dunia. Sampai akhirnya dimuliakan Allah, Salman masuk ke rumahnya Abu Darda. Ingin tahu Abu Darda ini kayak gimana. Duduk, Abu Darda tetap baca Quran, tetap apa? Bersemangat beribadah, sampai ketika datang tamu disajikan makanan. Ayo makan saudara. Loh, kamu kok tidak makan? Kata Salman ke Abu Darda. Abu Darda katakan apa? Aku puasa. Aku tidak mau makan sampai kamu buka. Kamu puasa sunnah kan? Aku nggak mau makan sampai kamu buka. Akhirnya Abu Darda ini buka, ya, buka makan bersama Salman. Setelah itu Salman memutuskan untuk tidur di rumahnya Abu Darda. Dilihatin Abu Darda. Ternyata hadirin dimuliakan Allah, baru awal malam Abu Darda sudah bangun untuk qiyamul lail. Apa kata Salman? Salman tarik tangannya Abu Darda, sudah tidur. Nanti qiyamul lail. Pertengahan malam bangun lagi. Ya. Kata Abu Darda apa? Sudah. Kata Salman, sudah tidur dulu. Nanti qiyamul lailnya akhir malam. Ya. Sampai akhirnya di akhir malam kedua sahabat ini bangkit. Ya. Setelah itu mereka sholat. Setelah selesai sholat, apa kata Salman menasihati Abu Darda? Apa kata Salman kepada Abu Darda? Inna li rabbika 'alaika haqqun wa li jasadika 'alaika haqqun wa li dhaifika 'alaika haqqun wa li zaujika 'alaika haqqun. Wahai Abu Darda, sesungguhnya kamu Allah memiliki hak atasmu, ya. Tubuhmu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, dan keluargamu, istrimu juga punya hak atas dirimu. Jangan begini, kata siapa? Kata Salman kepada Abu Darda.
Artinya apa? Percakapan dua sahabat ini menjelaskan kepada kita, memang ketika kita melakukan satu amalan yang di luar batas kemampuan kita, itu justru akan membahayakan diri kita. Bisa menjadikan orang itu futurnya lebih lama nanti daripada semangatnya. Setiap hari mau berazam sedekah 5 juta, tidak mikirkan, ya, mikirkan tabungannya. Saya mau azam kayak orang itu loh, sedekahnya baik, 5 juta, 3 hari sudah 15 juta, masya Allah. Besoknya langsung bangkrut, ya kan? Langsung bangkrut. Misalnya begitu hari ini mereka melihat temannya, masya Allah sudah istiqomah bertahun-tahun ngaji sehari 5 tempat, ya. Terus dia baca sirahnya, biografinya Imam Nawawi sehari 12 guru. Wah, ini mantep nih kan. Akhirnya apa? Sehari 12 guru keliling, 12 tempat taklim, ya. Sehari tak jeglek pasti, ya. Karena dia akhirnya nggak kerja, akhirnya dia nggak istirahat dan lain sebagainya. Kecuali jika sudah sinkron antara iman dan amal kita, maka ya, baru dinaikkan sedikit demi sedikit. Begitu hadirin muliakan Allah. Ini yang pertama yang disebutkan para ulama. Kalau agar kita ini ingin tidak cepat-cepat futur, atau kalau futur kita cepat segera bangkit, yang pertama harus beramal sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kata para ulama, kita harus senantiasa memperhatikan kondisi keimanan kita. Abu Darda tadi radhiyallahu anhu, setelah mengalami kejadian itu bersama Salman, Abu Darda itu berkata, Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa aw muntakisun, wa inna min fiqhir rajuli an ya'lam nazaghati syaitani anna ta'ti. Sesungguhnya yang termasuk dari kefaqihan seorang hamba, kefahaman seorang hamba kepada agamanya, adalah dia selalu memperhatikan kondisi keimanannya, apakah sedang berkurang atau sedang naik. Dia selalu mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau sedang berkurang. Wa min fiqhir rajuli, dan termasuk kefakihan seorang hamba adalah dia mengetahui dari mana godaan setan itu akan menimpanya. Ini apa maksudnya hadirin dimuliakan Allah? Kita harus senantiasa tahu dari mana setan itu biasanya menyerang kita. Kelemahan kita itu di apa? Karena kelemahan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang itu yang tidak cinta jabatan, tapi dia cinta untuk dipuji orang. Maka ketika dia dipuji sama orang, wah melayang dia, akhirnya apa? Akhirnya futur dia. Ada orang itu mungkin sama jabatan gak suka, popularitas gak suka, tapi kalau soal wanita, masya Allah, ya, dia gampang terjelembab. Ya. Maka dia harus mengetahui godaan setan yang akan menimpanya di sebelah mana, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Ada seorang jamaah itu cerita, saya itu Ustaz, saya alhamdulillah sudah berubah menjadi baik, kumpul sama orang-orang soleh. Tapi suatu ketika teman-teman lama saya itu mengundang saya untuk makan-makan, hanya sekedar makan-makan, buka puasa. Tapi setelah buka puasa, masya Allah, biasanya mereka itu menyediakan khamr. Masya Allah, habis buka minum khamr, ya, bareng-bareng. Dan itu saya selalu tergoda di sini, karena khamr itu seperti candu. Ada seorang jamaah itu yang sampai adik sama khamr itu betul-betul tidak bisa lepas. Sampai istrinya itu menyediakan khamr di rumah. Gara-gara apa? Bukan karena istrinya juga buruk, bukan. Istrinya nggak bisa ngontrol kalau suaminya nggak dikasih khamr. Jadi dikasih khamr jatah porsi sepekan, agar nggak minum lebih dari itu. Sampai akhirnya dia bertobat gara-gara stroke, Pak. Ya, ditinggal istrinya dinas ke luar negeri 3 hari, dia pesta sama teman-temannya 3 hari 3 malam tidak berhenti minum khamr. Ya, pulang dari tempat pestanya itu langsung stroke, hampir nabrak di dalam tol. Sampai akhirnya dari situ dia bertobat. Tapi dia mengatakan, Ustaz, saya walaupun sudah seperti ini, kalau melihat khamr terus baunya khamr, pingin nyoba lagi. Karena khamr itu candu. Nah, ada orang yang bertanya seperti itu, bagaimana kalau saya nanti akhirnya tergoda lagi? Ya sudah, berarti dia tahu dari arah mana setan akan menggodanya.
Maka kita harus mengetahui diri kita masing-masing, kondisi keimanan kita, dan dari mana nazaghatis syaitan. Jebakan-jebakan setan itu dari mana kita harus mengetahuinya. Hadirin muliakan Allah. Barakallahu fiikum. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah dengan memilih teman yang baik. Memilih komunitas yang baik, teman-teman yang menggandeng tangan kita menuju surga. Karena teman itu hadirin bisa merubah pola pikir kita. Orang sombong kalau ketemu sama orang tawadhu jadi tawadhu. Sebaliknya, orang tawadhu kalau temenan sama orang sombong jadi sombong. Orang kaya, orang dermawan temenan sama orang pelit bisa jadi pelit. Orang pelit ketemu sama orang dermawan bisa jadi dermawan. Maka apa? Maka teman itu bisa merubah pola pikir kita. As-sahibu sahib, kata para pepatah Arab. Sesungguhnya teman itu bisa menarik kawannya. Ya. Yang keempat, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Syair Arab menyebutkan, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal husn. Jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Artinya apa? Kalau dosa kecil terus kita remehkan maka menjadi besar. Ya, maka kita diminta untuk tidak meremehkan dosa-dosa kecil, karena itu akan hanya menghambat diri kita agar cepat bangkit ketika kita futur. Dan kalau kita dalam keadaan semangatnya cuma sebentar saja. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, saya lanjutkan dulu sampai selesai. Yang kelima, kata para ulama, jangan membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin muliakan Allah, kalau kita tidak pintar menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif, maka hal-hal negatif akan mengisinya. Karena kehidupannya seorang mukmin itu hanya dua, langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka. Tidak ada tengah-tengah. Ya, makanya kita harus pintar-pintar mengisi waktu. Ya, jangan sampai waktu kita ini terisi pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, berusaha memiliki amalan andalan. Maksudnya amalan andalan apa? Amalan yang tetap coba kita lakukan walaupun dalam keadaan semangat atau dalam keadaan lemes. Misalnya zikir pagi sore. Ya, ini amalan harus kita kerjakan terus. Ya, misalnya sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, walaupun lemes, walaupun tidak, tetap berusaha untuk dikerjakan. Ini di luar amalan-amalan wajib. Agar apa? Agar ada stimulus, ada pembangkit. Ketika kita lemes, kita cepat segera bangkit kepada kesemangatan. Yang ketujuh, yang terakhir yang dimuliakan Allah, para ulama menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa dengan doa keistiqomahan, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku senantiasa berada di atas agama dan ketaatan. Maka semoga 7 hal ini menjadikan kita dalam keadaan baik, dan jika kita mengalami futur agar segera bangkit lagi semangat. Dan ketika kita semangat, maka semangat kita dalam waktu yang lama, ya, sehingga kita tidak cepat untuk mengalami futur. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta